hari kiamat, orang-orang yang wafat, meninggal dunia karena taun, dia akan menghadap Allah, ya Rabb, kami adalah orang-orang yang mati syahid, ya Allah. Kami orang-orang yang mati syahid karena taun, karena wabah. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Alamiah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah lama tidak berjumpa dengan Alamiah Channel, kami kembali dengan konsep yang baru, dengan tagline yang baru, yaitu kembali ke kitab. Tetap bersama kami, yaitu di samping saya perkenalkan, nama saya adalah Daniel Aries, alias Muhammad Haris Mukmin, nama mualaf saya. Saya seorang mualaf dan saya seorang lawyer. Dan saat ini di samping kita sudah ada Ustadz Abu Abdurrahman alias Ustadz Amin, yang biasa kami akan panggil Ustadz Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz. Udah lama gak ketemu, Ustadz. Ini rindu banget nih para sahabat, saya terutamanya kita yang harus ilmu ini sangat rindu pencerahan dari Ustadz. Tentunya kali ini yang kita angkat temanya adalah masih tetap berkaitan dengan fenomena saat ini yang luar biasa, yaitu fenomena virus COVID-19. Ya. Yang akan kita angkat tema kali ini adalah apakah seorang yang meninggal karena COVID-19 itu suatu aib ataukah dianggap syahid gitu. Karena banyak, perlu kita angkat ini, masyarakat di luar sana banyak yang belum paham, Ustaz. Mohon maaf gitu kan. Ada yang dikucilkan, ada yang akhirnya saking kucilkannya depresi dan sebagainya sampai akhirnya bunuh diri. Nah, ini bagaimanakah menurut pandangan Ustaz Amin atau Ustaz Abdurrahman mengenai ini? Waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Para pemirsa Al-Aminiyah Channel, fenomena yang menimpa dunia, termasuk di negara kita Indonesia, adalah wabah COVID-19 atau disebut dalam bahasa Arab taun. Memang fenomena yang cukup luar biasa, dan tidak sedikit kaum muslimin, bahkan saudara kita, tetangga kita yang tidak paham dari sisi tinjauan agama, tinjauan syariat. Mereka menjadikan COVID ini sebagai momok, sesuatu yang menakutkan, bahkan orang yang kena dijauhkan. Bahkan benar, kemarin kita dengar juga ada orang yang bunuh diri karena dikucilkan oleh masyarakat, dan orang yang meninggal dianggap sebagai mau ditolak jenazahnya. Untuk hal ini, mari kita kembali ke kitab. Kita ambil dulu bukunya dan kitabnya. Kita ingin lihat bagaimana sih menurut pandangan Islam tentang orang yang terkena COVID atau taun atau wabah, bahkan sampai membawanya kepada kematian. Kita lihat, kita baca di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tiyalisi, Imam Ahmad dan Musnadnya dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW bersabda, at-ta'unu syahadatun likulli muslim. Jadi taun itu orang yang terkena COVID, terkena wabah apapun namanya. Kalau wabah bisa berbeda-beda setiap zaman dan tempat, ya kan? Tetapi dalam kondisi saat ini adalah wabah yang menyerang dunia adalah COVID. Seluruh dunia. Kalau zaman dulu mungkin satu kampung, satu kota. Hari ini seluruh dunia, Masya Allah, luar biasa. Dan apa kata Nabi Muhammad SAW? Ternyata at-ta'unu syahadatun likulli muslim. Jadi taun itu ternyata adalah kesyahidan yang Allah berikan bagi setiap muslim. Subhanallah. Kita lihat hadis berikutnya. Dari riwayat Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Baihaqi dan Imam Ahmad. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang orang yang mati atau wafat karena wabah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, innahu kana adaban yab'atsullahu mayyasha. Jadi taun itu atau wabah itu sesungguhnya adalah azab yang Allah timpakan kepada sebagian hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Dalam riwayat yang lain, yang dimaksud mayyasha ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah ketika tertimpa wabah, sesungguhnya dia adab di dunia sebelum di akhirat. Wa na'udzubillah min dzalika. Tetapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Faja'alallahu rahmatan lil mu'minin. Subhanallah. Tetapi COVID ini ternyata memang adab bagi orang yang tidak beriman. Tetapi sesungguhnya Allah jadikan COVID ini atau taun ini sampai membawa seseorang kepada kematian adalah rahmat bagi Allah. Rahmat apa? Tadi dikatakan pada hadis yang pertama adalah syahadah, kesyahidan. Tetapi dalam melanjutkan hadisnya syaratnya dua, supaya menjadi rahmat. Dan jika kita meninggal dunia dalam kondisi syahid di sisi Allah Ta'ala, syaratnya adalah dua. Apa kata Rasulullah? Sabiran, sabar. Dalam hadis yang lain,
muhtasibah. Sabar menghadapi ujian, karena sesungguhnya datangnya wabah, datangnya penyakit, senang dan susah itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang kita harus dan wajib untuk meyakininya dan menjalankannya adalah sabar. Sabar ditambah lagi supaya kita lebih sabar dengan apa? Ihtisab. Itu apa ihtisab? Ihtisab itu artinya berharap pahala dari Allah. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang kita lakukan saat menghadapi ujian Covid ini semua berpahala dan semua bentuk kesabaran kita ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini ada isyarat kita harus ikhtiar semaksimal mungkin. Apapun yang terjadi kita sabar karena sudah ketentuan dari Allah, kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Subhanallah, luar biasa. Bahkan ada hadis yang lebih seru lagi, hebat lagi, luar biasa dari Imam Ahmad, Al-Imam Tabrani dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW bercerita, nanti pada hari kiamat orang-orang yang wafat meninggal dunia karena taun, dia akan menghadap Allah, ya Rabb, kami adalah orang-orang yang mati syahid ya Allah. Kami orang-orang yang mati syahid karena taun, karena wabah. Kata Allah, unduru fa in kana jirahuhum kajarahil syuhada tasilu daman rihal misk fa huwa syuhada. Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikatku, lihat tuh orang-orang yang datang sekarang pada hari kiamat yang mengaku dia mati syahid karena wabah. Kalau hari ini karena wabah COVID-19. Kamu lihat mereka, jika pada badan-badan mereka ada luka-luka ya, kemudian mengeluarkan darah warna merah, tapi baunya kasturi, maka betul mereka adalah orang yang mati syahid. Dan ketika dilihat oleh para malaikat, fayajidunahum kadzalik, maka ternyata ketika didatangi, diperiksa tubuhnya, orang yang meninggal karena wabah, mungkin di dunia tidak terluka-luka, tetapi di hadapan Allah beri luka-luka, dan mengeluarkan darah dari tubuh tersebut warna merah dan berbau kasturi, minyak kasturi, luar biasa. Nah, dari 3 hadis ini dan hadis-hadis yang lain begitu banyak, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya orang yang terkena COVID pilihan Allah. Apalagi sampai membawanya kepada kematian. Itu pilihan Allah. Kenapa? Allah berikan satu predikat orang yang mati syahid, walaupun syahid akhirat. Syahid akhirat, bahkan ulama-ulama dunia ya, Darul Iftah di Mesir ya, dan di mana-mana pun mereka mengatakan dan sepakat orang yang meninggal karena Covid adalah orang yang syahid, catatannya muslim sabiran muhtasibah. Karena itu jangan lagi ada di antara kita orang Islam ya, yang menganggap orang yang kena Covid itu sebagai momok. Dia sudah berusaha, siapa yang mau sakit? Nggak ada. Tidak ada kan? Yang penting kita ikhtiar semaksimal mungkin. Adapun kalau menimpa kita itu merupakan takdir Allah. Bahkan kalau membawa kita kepada kematian, maka insya Allah Ta'ala mati syahid di sisi Allah. Jadi tidak perlu gulah-gulana. Makanya kita sebenarnya iri dengan orang-orang yang telah Allah panggil melalui Covid ini. Ya kan? Subhanallah, bisa jadi mereka justru orang yang lebih baik di antara kita. Kita nggak tahu. Yang harus kita risaukan adalah kita. Bagaimana matinya kita? Ya kan? Kalau mereka sudah jelas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah, shadiqul masduq, perkataannya benar dan dibenarkan. Jadi nggak boleh kita ragu sedikit dengan firman, dengan sabda Rasulullah adalah kekufuran, membawa kita kepada kekufuran. Tapi sekali lagi di sini bukan berarti kita tidak ikhtiar. Karena ikhtiar itu juga perintah agama, bagian daripada ibadah. Demikian ya, mungkin bisa dipahami insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Nah, bagaimana ikhtiarnya itu, perlu dibahas atau tidak? Mungkin pada waktu berikutnya insyaallah kita bahas. Nah. Demikianlah bahasan kita kali ini, para sahabat kami yang dirahmati Allah. Tetap nantikan tayangan video-video kami yang sangat menginspirasi dari sudut pandang syariah, dan tentunya tetap kembali ke kitab di Al-Aminiyah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.